Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita melanjutkan melihat, merenungkan nasihat Rasul Paulus kepada seluruh jemaat di Kreta melalui Titus. Dan beberapa minggu terakhir kita sudah memperhatikan bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat rohani kepada kelompok-kelompok di gereja berdasarkan usia dan jenis kelamin mereka. Hari ini kita akan melihat sebuah kelompok terakhir yang menjadi sasaran nasihat Rasul Paulus, yaitu kelompok para hamba. Kelompok para budak yang pada saat itu selalu menjadi sebelah mata di tengah masyarakat karena sistem perbudakan masih aktif dan masih diakui pada saat itu. Kita akan melihat apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus bagi para hamba, bagi para budak, yang dapat kita tarik dalam kehidupan kita hari ini. Titus pasal 2 ayat 9-10 berkata seperti ini. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi, Paulus berbicara kepada para hamba atau para budak, orang yang dibeli untuk bekerja kepada seseorang. Pada saat itu perbudakan masih terjadi, di mana seorang tuan bisa membeli seseorang lain untuk bekerja buat dia dan keluarganya. Mereka harus tinggal bersama dalam satu rumah karena para hamba atau para budak ini milik tuan tersebut sepenuhnya. Kepada mereka, kelompok para hamba, Paulus memberikan nasihat untuk bisa bekerja dengan baik untuk memuliakan Allah dalam pekerjaan mereka. Hari ini tentu kita semua tahu bahwa sudah tidak ada lagi perbudakan. Negara Indonesia, negara Hong Kong di mana tempat kita bekerja, sama sekali tidak ada lagi sistem perbudakan. Tidak ada lagi sistem penjualan manusia, human trafficking, untuk menjadi hamba bekerja bagi seseorang. Semuanya dilakukan secara legal, dilakukan secara resmi. Tidak ada lagi perbudakan. Namun, kita semua bisa melihat sistem pekerjaan buruh atau pekerja atau karyawan itu masih ada. Atau secara bahasa halusnya adalah seseorang yang bekerja di bawah orang lain. Ayat ini berlaku bagi kita semua, khususnya yang bekerja di bawah orang lain. Kita yang masih memiliki supervisor, kita yang masih memiliki bos, kita yang masih memiliki majikan di rumah di atas kita. Ayat ini masih berlaku buat kita, di mana kita perlu memuliakan Allah dalam pekerjaan kita. Paulus memberitahu cara kita mempermuliakan Allah melalui pekerjaan kita adalah dengan taat, dengan menundukkan diri kita sepenuhnya terhadap setiap perintah mereka, tanpa berbantah-bantah. Lalu kemudian kita tidak boleh curang, atau kalau kita mau mempelajari, makna tersebut adalah mengambil yang bukan menjadi hak kita, mencuri dan seterusnya. Dan di akhir daripada cara yang Paulus nasihatkan adalah kita harus menunjukkan sebuah ketulusan dan kesetiaan kepada para majikan kita, para bos kita. Beberapa cara yang disampaikan Paulus ini adalah nilai-nilai yang telah Yesus tunjukkan dalam kehidupannya. Selama Yesus melayani 3,5 tahun, selama Yesus hidup di dunia ini, dia telah menunjukkan ketaatannya, dia telah menunjukkan ketulusannya, kesetiaannya. Bahkan ketika dia menderita di atas kayu salib, sampai di atas kayu salib, dia sama sekali tidak berbantah. Sebuah teladan yang harus kita lakukan bersama-sama, yang harus kita terapkan bersama-sama dalam pekerjaan kita. Hari ini kita belajar bahwa biarlah terang Kristus bercahaya di tengah pekerjaan kita. Biarlah terang Kristus terus bersinar di hadapan para majikan kita. Biarlah majikan kita, supervisor kita, orang yang bekerja untuk kita sekalipun bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari.
melalui tutur kata kita, melalui kualitas kerja kita, melalui hasil kerja kita, mereka akan bisa melihat bagaimana Kristus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita semua. Rasul Paulus juga pernah memberikan sebuah nasihat yang sama kepada jemaat di Kolose. Mari kita baca bersama-sama sebagai penutup daripada perenungan ini. Dia berkata di Kolose pada saat itu, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saya berdoa kita semua sanggup mempermuliakan Allah, khususnya di tempat bekerja kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Allah yang hidup. Kami telah belajar diingatkan kembali bahwa terang Kristus dalam hidup kami harus terus bercahaya, khususnya di tempat kerja kami. Kami harus tetap mewartakan Injil, mewartakan kebenaran firman Allah melalui kinerja kami, kualitas kerja kami, cara bekerja kami, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan, bukan menjadi olok-olokan, bukan menjadi pergunjingan, tetapi mendatangkan berkat buat tempat kami bekerja. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semua untuk menghidupi firman-Mu, menghidupi nilai-nilai yang pernah diteladankan oleh Kristus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempermuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.